Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini insyaallah kita memasuki bab at-tasyahud. Bab at-tasyahud. Suara ana jelas tidak? Jelas. Oh, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bab at-tasyahud. Ya. Dan seperti yang sudah ana ingatkan dan sering diingatkan di majelis ilmu, kita harus meluruskan niat untuk talabul ilmi. Karena Imam Ahmad bilang apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi. Itu tidak ada yang bisa menandingi ilmu dari sisi pahalanya bagi orang yang niatnya lurus. Ketika Imam Ahmad ditanya niat lurus dalam menuntut ilmu itu bagaimana, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Berniat untuk betul-betul menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Ya. Jadi kita datang kemari berharap pahala dari Allah, dan kita berniat dengan membaca hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah beri pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar. Dibuka semua bukunya atau kitabnya, bab at-tasyahud. Maksudnya tasyahud dalam salat. Tasyahud dalam apa? Salat. Ya. Tasyahud dari kata tasyahada yatasyahadu tasyahudan. Tasyahud artinya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini arti tasyahud. Tetapi tasyahud dalam salat yang dimaksud adalah ucapan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Ini dikatakan dengan tasyahud karena apa? Karena bacaan yang paling utama dalam at-tahiyyatu lillah adalah tasyahud. Ya, jadi ulama bilang li'anna afdhala ma fiha huwa tasyahud. Jadi bacaan yang paling utama yang ada dalam
ucapan at-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat dan seterusnya adalah ucapan apa? Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka disebut at-tasyahud. Kita akan bahas ini. Hadis nomor 125 ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud atau mengajarkan padaku at-tasyahud. Kaffi baina kaffaihi. Kaffi baina kaffaihi. Telapak tanganku di antara dua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, kalimat kaffi baina kaffaihi ini jumlah haliyah namanya, yang menunjukkan keadaan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang telapak tangan Abdullah bin Mas'ud di antara dua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kedekatan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Dan Rasul ketika mentransfer ilmu ya, itu banyak berdekatan dengan sahabat ya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, itu malaikat Jibril berubah wujud dengan wujud manusia, yang kata sahabat tiba-tiba muncul ya, rajulun, seorang laki-laki ya, pakaiannya apa? Putih, kemudian tidak ada bekas bepergian, rambutnya hitam. Kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan kedua lututnya di depan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menyandarkannya dekat. Kemudian letakkan dua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bagusnya belajar dekat sama gurunya ya, dekat dengan guru. Nah, di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya memegang telapak tangan yang kanan dari telapak tangannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, kama yu'allimuni surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran kepadaku. Ini menunjukkan Rasul SAW sangat perhatian mengajarkan tasyahud kepada Abdullah bin Mas'ud, karena Rasul SAW ketika mengajarkan Al-Quran itu sangat perhatian kepada para sahabat Rasul SAW. Makanya hafal para sahabat ya, atau banyak yang hafal. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini bacaan yang harus kita hafal, dan memang sudah harus kita hafal karena ini sudah biasa kita baca. Hanya saja dalam majelis ini kita harus tahu maknanya, karena orang yang mengerti maknanya dengan orang yang tidak mengerti maknanya ketika membaca berbeda. Orang yang membaca bacaan tanpa tahu maknanya, kata ulama,
kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti jasad tanpa ruh. Tapi kalau seseorang baca ngerti maknanya, ini ruh. Ya, orang yang baca dengan memahami maknanya, bacaannya ada ruhnya. Tapi kalau orang baca tanpa makna, itu seperti apa? Kal ajsad bila arwah, kal jasadi bila ruh, seperti jasad tanpa ruhnya. Nah, kita lihat at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah, bacanya ya-nya ditasydid, at-tahiyyatu lillah. Sekali lagi, at-tahiyyatu lillah. Segala bentuk penghormatan milik Allah. At-tahiyyatu lillah, maksudnya semua jenis penghormatan yang dimaknai dengan ta'zim, pengagungan, ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada siapapun yang berhak mendapatkan pengagungan yang mutlak kecuali Allah semata. Kita ucapkan at-tahiyyatu lillah. Semua penghormatan yang mutlak itu milik Allah. Wassalawatu wattayyibat. Kalimat berikutnya wassalawat. Apa arti salawat? Salawat adalah lafaz jama', mufradnya salah. Ya. Dan salat yang dimaksud salat yang ma'ruf, yang kita kerjakan, sebuah ibadah, kata ulama, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ya, ibadah yang memiliki aturan tersendiri, yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini salat. Dan maksud dari salawat di sini, salat mencakup semua salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Kita nyatakan bahwa semua salat untuk Allah. Seperti ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua salat yang kita lakukan diperuntukkan untuk Allah. Haram hukumnya salat diperuntukkan kepada selain Allah, bisa kufur. Ini tergantung dari niatnya. Jadi semua salat yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya milik Allah. Ya. Baik. Apakah mungkin ditafsirkan salat di sini dengan doa? Karena kita tahu salat secara bahasa artinya apa? Doa. As-salatu lughatan doa. Jawabannya gimana, ikhwan? Jawabannya tidak. Ya. Tidak boleh kita menafsirkan salat di sini dengan doa. Karena apa? Ada kaidah. Kaidahnya antum boleh ingat dan harus diingat. Idza ta'arada al-ma'na al-lughawi wasy-syar'i humilatin nusus asy-syar'iyyah 'ala al-ma'na asy-syar'i. Ini kaidahnya. Apabila bertentangan antara dua makna, makna lughawi, makna bahasa, dan makna syar'i, maka nas-nas syar'i, nas Al-Quran dan hadis dibawa ke makna syar'i, tidak dibawa ke makna lughah. Karena agama Islam yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad SAW datang untuk menjelaskan makna syar'i, bukan untuk menjelaskan bahasa Arab. Ya. Jadi ketika Allah berfirman aqimus shalah, tegakkanlah salat, salat yang dimaksud salat syar'i,
Ya, salat yang ma'ruf, maklumah, yang dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam, yang aturannya kita bisa baca di hadis dari A sampai Z, yang dimudahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sekarang nulis kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi dari takbir sampai salam. Semuanya berdasarkan dengan dalil dari contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak boleh kita maknai salat ini sebagai doa. Contoh yang lain, puasa, saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-syiyam. Apa ini maksud siam di situ? Menahan diri. Jadi beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, jima, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini makna syar'i. Puasa atau siam dalam bahasa Arab secara bahasa artinya apa? Secara bahasa artinya menahan diri. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan, istilah syar'i itu harus didahulukan daripada istilah bahasa dalam Quran dan Sunnah. Ketika orang tidak memahami ini, akan timbul kerancuan, dan sudah terjadi ya di sebagian tempat. Anda pernah bertemu sama sebagian kelompok sesat, di antara Isa Bogis. Dia di siang hari makan minum biasa, ngerokok ya. Ada anak-anak muda diajari sama mereka puasa ala mereka ya. Salah satunya ngobrol sama anak, saya bilang nyimpang, nggak boleh memahami Islam seperti ini. Dia bilang ke anak-anak itu, puasa itu apa? Kan menahan diri. Saya menahan diri dari maksiat, dari berzina, dari mencuri. Lihat, ngomong nggak benar, padahal lagi ngomong nggak benar ya. Jadi menahan dirinya ala hawa nafsunya, menurut hawa nafsunya. Contoh yang lain, sholat. Ada yang memaknai sholat itu dengan doa saja. Jadi kalau Anda sudah doa, ya sudah sholat. Bukankah sholat artinya doa? Sholat itu artinya apa coba? Secara bahasa, doa. Jadi nggak usahlah pergi ke masjid, tidak usah berjamaah, capek, buang waktu. Cukup di rumah, eling, doa. Ini namanya ajaran eling. Ya tidak? Kenapa mereka menyimpang, akhi? Karena tidak memahami ya lafaz-lafaz yang ada di Quran dan Sunnah, bahwa lafaz tersebut harus dimaknai dengan makna syariat ya. Dan ini adanya di ilmu usul fikih. Ada kapan kita mendahulukan syariat, kata kita mendahulukan uruf, kapan kita mendahulukan lughah. Ini dibahas di usul fikih, tidak sembarangan. Kembali ke bahasan kita, as-salawatu. Jadi as-salawatu artinya apa? Salat ya. Masuk di dalamnya salat yang wajib dan salat yang sunnah. Salat yang wajib salat 5 waktu, salat yang sunnah semua salat. Salat duha, salat rawatib, salat tarawih, salat witir ya. Semua salat itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita salat, kita hadirkan hati, ini milik Allah, ini ana peruntukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Tidak riya, tidak sum'ah.
Walaupun ada mertua, biarin, untuk Allah. Ada bos, direktur, untuk Allah, bukan untuk direktur, bukan untuk kawan. Tidak ada, lillah, milik Allah. Allah inginkan salat kita milik Allah, peruntukan untuk Allah, ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, ancamannya berat. Di akhirat ada orang-orang yang diusir. Siapa mereka? Orang-orang yang berbuat riya. Hadisnya sahih. Syekh bin Baz mengatakan hadis ini sahih. Ada orang-orang yang dikatakan, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian di dunia, ketika kalian ibadah seperti antara sholat, riya kepada mereka, mengharapkan pahala pujian dari mereka. Allah usir, Allah nggak kasih pahala. Itu makanya penting kita menghadirkan apa? Niat ketika sholat, dalam semua ibadah, dalam thalabul ilmi, kita ngaji, duduk di sini juga kita berusaha untuk mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya wat-thayyibat. Wat-thayyibat. Apa arti thayyibat? Jamak dari thayyib, thayyibah. Thayyib lawannya apa? Khabith. Thayyib bahasa Indonesianya apa? Baik, bagus, ya. Baik, bagus, halal, itu thayyib. Lawannya jelek, buruk, khabith. Nah, maknanya yang baik-baik itu milik Allah. Kana munazzahan an kulli aibin wa an kulli su'in mausufan bi kulli sifatin hamidah. Ini maknanya. Makna yang pertama, Allah disucikan dari semua aib. Allah disucikan dari semua sifat buruk, dan Allah disifati dengan semua sifat yang terpuji. Jadi semua sifat yang terpuji milik Allah. Wat-thayyibat. Kita ketika membaca wat-thayyibat, hadirkan bahwa kita sedang beribadah kepada Allah yang Allah Maha Agung, Maha Sempurna, yang kita sucikan dari semua sifat kurang, yang kita sucikan dari semua aib, yang kita sucikan dari semua sifat buruk, yang kita sifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang terpuji. Semua yang terpuji ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum sebutkan semua sifat baik ada pada diri Allah. Maha kuat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha apa lagi? Apa? Pengasih, penyayang. Allah tidak lelah. Allah lelah enggak? Allah bilang wa ma massana min lughub. Allah menghabarkan pada kita, Allah ciptakan langit dan bumi dalam berapa? 6 masa, ya. Dan Allah bilang wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah ditimpa dengan kepayahan, kecapean. Orang Yahudi gimana, ikhwan? Allah bilang Allah ciptakan langit dan bumi 6 masa, istirahat di hari Sabtu. Lihat, kurang ngajar enggak sama Allah? Sama Allah saja mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Yahudi itu bunuh para nabi, ya, khianat.
Ghadir. Makanya bunuh orang sekarang 14.000 itu biasa saja mereka, kayak nggak ada bersalah, ya, kayak nggak punya kasihan. Makhluk yang paling bejat ya Yahudi, akhi. Antum bisa lihat air hujan saja itu diakui sama mereka, milik mereka. Nggak boleh orang Palestina minum air hujan. Air hujan, ya, air hujan itu milik siapa katanya? Milik Yahudi. Nggak boleh. Padahal air ditutup, listrik dimatikan, diblokir, nggak ada apa-apa, masih kejamnya seperti itu, akhi. Kejam. Tapi semua diam. Orang yang teriak-teriak HAM, diam tidak? Diam. Diam. Nah, itu. Yahudi sifati Allah dengan sifat yang macam-macam. Sifati Allah dengan sifat fakir, lemah, fakir, miskin. Ya, innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata mereka. Allah fakir, kami kaya. Lihat, kita di sini mengatakan at-thayyibat. Semua sifat kebaikan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Subhanallah. Allah itu la ilaha illahu al-hayy, maha hidup, al-qayyum, yang ngurus makhluknya, alam semesta ini. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur. Subhanallah. Allah disifati dengan sifat sempurna. Dan seterusnya. Ayat kursi ini ayat yang sangat agung. Ya, ini makna yang pertama dari makna at-thayyibat. Makna yang kedua, makna yang lain, wahiyal a'malu at-thayyibatus sadiratu min bani adama fallahu ta'ala la yaqbalu illa thayyiban. Maksud dari at-thayyibat, dari makna yang kedua adalah amal-amal yang baik yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh anak keturunan Adam, oleh manusia. Allah itu tidak menerimanya kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dalilnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Kalau ada orang bersedekah, sedekah ke orang, ada orang miskin, dia mau sedekah, ana sedekah, beli ke pasar daging, dagingnya daging babi, diterima tidak sedekahnya? Tidak diterima sedekahnya. Lihat, sedekah dengan daging babi, akhi, diterima? Tidak. Dalilnya apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ada lagi, enggak, anda sedekahnya bukan ke orang Islam, ke orang Nasoro. Orang Nasoro kan makan babi, diterima enggak sedekahnya? Tidak diterima juga, walaupun mereka pemakan daging babi. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hatta law tasaddaqa bihi ala nasraniyin yuhibu aklal khinzir, walaupun dia sedekahnya dia berikan kepada orang Kristen, orang Nasrani, yang orang Nasrani makan khinzir, tidak diterima sedekahnya. Tidak diterima sedekahnya. Baik. Ada orang sedekah dari uang riba. Anda mau sedekah, ya, Anda mengharap Allah kan baik, ya tidak? Allah baik, pasti Allah terima nih.
Uang riba disedekahkan, diterima tidak? Tidak. Dalilnya apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasul tegas mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi, subhanallah ikhwan, kalau kita ingat sejarah dibangunnya Ka'bah oleh orang-orang kufar Quraisy, orang kufar Quraisy pernah bangun Ka'bah kan? Ya, kenapa Hijr Ismail tidak dibangun, tidak dikasih kotak sampai Hijr Ismail? Kenapa ikhwan? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, dinilai dan boleh pulang. Acung. Kenapa? Iya, kehabisan modal sahih. Mereka ketika bangun Ka'bah ikhwan, enggak mau kecuali yang halal, yang baik. Ya, dikumpulkan. Dan terima, mereka hitung mana yang halal, mana yang tidak halal. Sampai seperti itu orang jahiliyah tuh. Tahu ini dari yang haram nih, ini dari yang halal. Yang halal disedekahkan buat bangun Ka'bah. Karena yang halal itu terbatas, akhirnya enggak cukup uangnya, materinya. Makanya Hijr Ismail di luar. Itu. Jadi orang dulu aja ngerti mana halal, mana yang haram. Innallaha, mereka tahu Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ada orang sekarang biar nggak apa-apa anak korupsi, nanti anak umroh, dan nanti juga istri sama anak-anak diumrohkan semua. Ustadz juga diumrohkan. Diterima tidak ikhwan? Tidak diterima. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Kemudian lihat ikhwan, dari kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini urutan tartibnya Masya Allah. Kata Syekh Utsaimin, tartibun ajib, urutan yang sangat menakjubkan, yang sedikit sekali orang paham tentang urutan ini. Ketika kita memuji dan diajarkan sama Rasul, Rasul memberikan pujian kepada Allah dulu, karena hak Allah nomor satu. Yang kedua, ya, ketika kita muji baru Rasul. Setelah kita memuji Allah, kita mengucapkan salam ke siapa? Rasul. Assalamu alayka ayuhan nabi. Apa itu assalam? Kesejahteraan atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan itu artinya apa? Kita berdoa sama Allah agar Nabi Muhammad SAW tidak ditimpa dengan yang buruk-buruk, yang aib-aib. Itu assalamu alayka. Kemudian warahmatullah, dan rahmat Allah atasnya. Maksudnya apa? Husulul matlub, fiha husulul matlub, kata ulama. Dibersihkan, dipalingkan dari yang buruk, diselamatkan dari yang jelek, yang aib. Kemudian apa yang diinginkan dapat tercapai. Habis itu doa keberkahan. Nah, dari sini juga kita dapat pelajaran kalau kita mengucapkan salam itu sungguh-sungguh sama saudara kita. Karena ucapan salam itu doa yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya. Ini hak Rasul. Setelah hak Rasul, baru kita. Apa untuk kita? Assalamu alaina. Ini mencakup yang doa dan saudara-saudaranya. Bukan assalamu alayya, walaupun sendiri. Walaupun kita sholat sendirian, sholat munfarid, kita tetap mengucapkan assalamu alaina. Maksudnya apa? Ketika kita sholat sendirian, kita membayangkan bahwa keselamatan itu
untuk kita dan saudara-saudara kita. Nah, itu yang sholat kalau berjamaah, ya. Dan ketika munfarid sama kaum muslimin yang lain, baru mendoakan kepada secara umum kaum muslimin, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, baru mengucapkan apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, persaksian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak diibadahi adalah siapa, ikhwan? Allah, la ilaha illallah, ya. Nah, ketika kita mengucapkan salam seperti yang salam tadi, apa kata Rasul? Fa innakum idza fa'altum, di hadis berikutnya, hadis 126, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin shalihin fis sama'i wal ardi, ya. Sesungguhnya kalian apabila melakukan hal tersebut, kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kata Rasul, apabila kalian melakukan hal tersebut berarti kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba yang solih yang berada di langit dan di bumi. Subhanallah. Jadi semua hamba yang soleh, ya, itu kena doa ini, dapat doa ini. Malaikat dapat tidak? Dapat. Sampai yang namanya Hawariyun, sampai namanya pengikut Isa, pengikut Isa yang setia, pengikut Musa yang setia sama Nabi Musa, kena dapat doa ini. Antum kalau melakukan itu berarti antum telah mengucapkan salam, kata Rasul, kepada semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Kita ucapkan semua untuk malaikat. Subhanallah, indah sekali lafaz ini, ya, lafaz tahiyat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tasyahudnya di sini. Tasyahudnya di sini. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita hadirkan juga semua peribadatan, semua Tuhan, semua ilah, semua sesembahan di atas muka bumi ini tidak ada yang hak kecuali siapa? Allah. Ini makna la ilaha illallah. Kita tiap saat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Ada. Ada tidak? Ada, tetapi Tuhan-Tuhan itu, sesembahan-sesembahan itu batil. Siapa yang bilang batil? Allah sendiri, ya. Allah katakan mereka batil di surat Hud ayat 101, di surat Asy-Syu'ara ayat 203, di surat Az-Zukhruf ayat 58. Bahkan Nabi Yusuf di surat Yusuf juga berkata, ya sahibai sijn, wahai sahabatku, dua orang sahabat di penjara, wahai dua sahabatku, arbabu mutafarriqun khairun amillah al-wahid al-qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak, yang macam-macam itu, apakah itu lebih baik atau Allah al-wahid yang satu, al-qahar, ya? Jadi sejak dulu sesembahan itu selain Allah ada, tapi yang hak apa? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kita berdoa, kita meninggal di atas kalimat ini, kalimat tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan, kita jaga kalimat ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib mau meninggal, Rasul bilang, ya ammi
qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini dengannya aku akan bersaksi, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul begitu. Ucapan la ilaha illallah, tapi pamannya enggak mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada dua sahabatnya yang mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini kalimat la ilaha illallah, ikhwan. Sampai kita jaga sampai kita meninggal. Kita berdoa supaya husnul khatimah, karena kita wallah summa wallahi, bahwa kita semua, diri kita, jasad kita, diri kita semua tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Abadan, enggak mungkin. Enggak mungkin sanggup, akhi. Ya. Walaupun kita merasa banyak salah, banyak kurang, pertahankan la ilaha illallah. Meninggal di atas la ilaha illallah. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu sesungguhnya Allah itu adalah hak, dan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah adalah batil. La ilaha illallah. Kita ucapkan tasyahud di surat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan kalimatnya indah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasulnya. Dan ini sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin bilang faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi Muhammad bilang la tutruni kam atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Wa innama ana abdun, aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba ini abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Itu maksudnya. Kata Syekh Utsaimin, abdun la yu'bad. Nabi Muhammad abdun, hamba. Kalau hamba tidak boleh diibadahi. Tetapi ingat, beliau rasul. Kalau rasul la yukadzab, tidak boleh didustakan. Abdullahi wa rasuluh. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah isya belum? 5 menit lagi. Baik. Kalimat rasul itu artinya yang diutus, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia tanpa kecuali, bahkan bangsa jin juga. Ya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apakah orang munafik bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah? Ada pembahasan bagus sekali. Syekh Utsaimin bilang ada orang munafik. Pertanyaannya, halil munafik yashhadu an la ilaha illallah? Apakah orang munafik bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah? Bersaksi tidak mereka? Ya, mereka juga bersaksi, tetapi bersaksinya cuma di lisan, tidak dengan hati. Ketika bersaksi hanya di lisan, tidak diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka bukan orang yang beriman. Ini kata Allah. Kemudian di surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kemudian di surat Al-Munafiqun ayat 1 Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, idza ja'akal munafiqun, apabila datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka berkata sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Lihat, orang munafik bersaksi, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau itu rasulnya dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu sungguh-sungguh berdusta, bohong, karena persaksiannya hanya di lisan. Di surat Al-Baqarah di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis manusia. Ayat pertama sampai kelima tentang orang yang beriman. Ayat 6 sampai 7 tentang orang kafir. Ayat ke-8 sampai 20 tentang munafik. 13 ayat sendiri tentang orang munafik di awal-awal itu. Munafik ini ngeri. Munafik ngeri. Munafik itu ya pakai peci sama seperti kita pakai peci. Mereka sholat. Apa dalilnya mereka sholat? Ini idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan Rasul bilang sholat yang paling terasa berat oleh orang munafik apa? Isya dan subuh. Zuhur, asar, sholat tidak mereka? Sholat, supaya dilihat, oh sholat. Tapi Allah tahu tidak mereka bohong? Tahu, ya. Dan munafik ini, ikhwan, ini sangat berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Tayyib. Kalau ada orang bersahadat, ya, boleh nggak kita bilang dia munafik? Tidak boleh. Kita menghukumi orang secara apa? Zahirnya. Ya kita husnudzan saja, husnudzan. Kita menghukumi orang zahirnya, Allah yatawalla as-sarair, ya. Nah, sudah isya ya. Insyaallah kita lanjut fawaidnya dari hadis ini. Faedahnya sangat banyak, ikhwan. Ada 15 faedah, cuma insyaallah kita enggak bahas semua ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ada beberapa pelajaran penting atau faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faedah yang pertama, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasyahudi. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tasyahud. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tasyahud. Di hadis ini kita mendapati perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tasyahud dari sisi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud seperti
beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Al-Qur'an, mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan surat salah satu surat dari Al-Qur'an dengan cara apa? Diulang supaya paham dan hafal. Oleh karena itu, dengan ini juga ya, dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud ya, kita semakin yakin akan pentingnya tasyahud. Jadi sangat penting tasyahud ini. Nabi sangat perhatian. Kemudian dari sisi lain kita lihat di hadis Nabi memegang telapak Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, cara untuk orang perhatian atau di antara cara agar orang yang diajak bicara memperhatikan ucapan kita adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang telapak tangannya di antara dua telapak tangan kita, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud, dipegang seperti itu. Diremes tidak? Enggak, dipegang aja gitu. Tapi kalau ingin supaya lebih paham lagi, kata Ustaz Utsaimin, boleh dipegang gini, kuat ya. Faedah yang ketiga, yang berhak mendapatkan pengagungan yang mutlak hanya Allah. Yang berhak mendapatkan pengagungan yang mutlak hanya Allah. Annal mustahiqqa lita'zim al-mutlaq huwa Allah. Adapun selain Allah, maka diagungkan sesuai dengan keadaannya, dimuliakan dan diagungkan sesuai dengan keadaannya. Jadi menurut adat kebiasaan, raja diagungkan lebih dari selain raja, presiden dimuliakan lebih dari selain presiden, sesuai adat. Kita punya orang tua, kita muliakan tidak? Kita agungkan tidak? Kita agungkan sesuai dengan adat ya. Tetapi pengagungan yang mutlak itu milik Allah. Pengagungan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, pelajaran yang keempat, mizatus salawati ala ghairiha minal ibadat. Keutamaan salat di atas ibadah yang lainnya. Nah, jadi di hadis ini, tasyahud yang kita baca, kita mendapatkan pelajaran bahwa ibadah sholat lebih utama dari yang lainnya. Dari mana? Dari kalimat wassalawatu wattayyibat ya. Sholat termasuk yang thayyib bukan? Termasuk. Kenapa disebutkan sendiri dan didahulukan oleh Allah dan Rasulnya? Karena sholat
memiliki keistimewaan tersendiri daripada yang lainnya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran sholat itu ibadah yang paling besar, nomor satu. Diwajibkannya saja sampai Rasul melakukan Isra Mi'raj, naik ke atas 7 langit. Allah mewajibkan ibadah sholat di atas langit yang 7, Rasul dapatkan kewajibannya. Adapun ibadah yang lain tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, hanya sholat saja. Oleh karena itu sholat ibadah yang paling tinggi, sampai Rasul ketika Allah mewajibkan ibadah sholat, Allah angkat lewat buraq, naik ke tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuh manusia yang bisa mencapai tempat tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah wajibkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subhanallah, kita harus senang sholat, bangga sholat. Allahu Akbar, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Menunjukkan Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Jadi sholat ini nomor 1. Makanya nggak boleh dimainkan sholat itu. Mas, Mbak, ayo sholat. Dia bilang nanti sholat nomor 2. Betul atau salah ini? Keliru. Ya, kalau antum dibilang seperti itu, antum bilang lagi ke dia, berarti ente belum syahadat, masih kafir. Ya, ente kafir. Karena apa? Kita sudah syahadat, makanya setelah syahadat kita sholat. Ente syahadat dulu, ya kan? Rasul bilang apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Amalan pertama kali yang dihisab. Makanya nggak boleh kita bilang sholat nomor 2, nggak boleh, itu main-main, bercanda, bergurau tidak boleh kalau berkaitan dengan masalah syariat. Ini namanya melecehkan syariat. Walaupun itu main-main supaya diketawa sama orang, supaya orang ketawa, ya, dia bilang sholat nomor 2 kan satunya syahadat. Iya, ente syahadat dulu kalau gitu, ya. Nah, jadi sholawat ini, ikhwan, sholat ini adalah memiliki mizahnya, keutamaannya dibandingkan ibadah yang lain. Nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dibuat main-main, nggak boleh, ya. Faedah berikutnya, annallaha lahu at-thayyibat minas sifati wal aqwali wal af'al. Allah memiliki sifat yang baik, perkataannya baik, semua perbuatan Allah baik, dan semua hal yang datang dari Allah baik. Wat-thayyibat, jadi semua sifat Allah baik, af'al Allah baik, aqwal Allah baik, dan semua yang datang dari Allah baik. Wat-thayyibat. Ini faedah ke-5. Ana loncat soalnya. Faedah yang ke-6, saya loncat. Terakhir. Masih banyak faedah. Nanti Anda lihat. Seandainya cukup, pekan berikutnya kita bahas. Kalau misalkan cukup kita sampai sini, kita bahas hadis berikutnya. Faedah berikutnya,
annahu la yutaqarrabu ila Allah ta'ala bil khabith bal la yutaqarrabu ilaihi illa bit thayyib. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan yang baik. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan yang buruk-buruk, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang baik, yang thayyib. Jadi kalau misalkan kita mau sedekah, sedekahkan yang halal, yang baik. Ya, tadi kita contohkan kan, ada orang mau sedekah daging babi, daging anjing, orang kasih makan daging bangkai, ya, tidak dapat pahala. Orang sedekah dengan harta riba dapat pahala tidak? Orang sedekah dengan hasil nyuri pahala tidak? Tidak. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ikhwan? Satu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, di hadis sebelumnya terdapat hal yang dimakruhkan bila meletakkan kain di tempat sujud tanpa hajat. Bagaimana apabila bagi akhwat yang saat sujud kain yang dikenakan jatuh menutup bagian sujud? Iya. Kaidahnya sama ikhwan ya. Ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa wa ma thabata fi haqqin nisa thabata fi haqqir rijal illa bidalil. Ya, jadi kalau sah dan ditetapkan dalam syariat untuk laki-laki, maka ini juga ditetapkan untuk wanita. Begitu juga sebaliknya, yang ditetapkan untuk wanita juga ditetapkan untuk laki-laki, kecuali kalau ada dalil pengkhususan. Dan di sini nggak ada pengkhususan, ya. Tapi diperhatikan apakah dengan sengaja dia melakukan atau tidak dengan sengaja melakukannya. Kalau tidak disengaja, maka tidak terjatuh dalam hukum makruh. Tapi kalau sengaja, maka terjatuh dalam hukum makruh. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah Ustadz ketika sholat berjamaah di saat tasyahud akhir duduk tidak tawarruk tetapi iftirash karena rapatnya jamaah atau terlalu berdesakan? Ya, berdosakah atau makruh? Tidak berdosa dan tidak makruh karena darurat kondisinya. Tidak mengapa, ya, karena kondisinya seperti yang antum sebutkan, sangat sesak, sempit. Untuk masuk saja ada alhamdulillah, ya, maju kena mundur kena. Seperti kita sholat di Masjidil Haram di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, itu kadang masuk itu mepet sekali. Di sebagian tempat untuk sujud susah, ya, makanya cari tempat yang nyaman, yang aman, itu. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, tidak berdosa karena kondisi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua umat muslim di seluruh dunia. Amin. Terkait fenomena yang ramai di sosmed, yaitu ramai-ramai orang Indonesia khususnya muslim menyerang sosial media tentara Yahudi, itu apa hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Antum kalau nasihati tentara Yahudi, ya, dengan nasihat yang bagus
bagus ya. Dan kalau kena bagus, itu bagian daripada apa? Jihad ya. Allah Ta'ala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahid al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, diri kalian, dan dengan lisan kalian ya. Nah, kita lihat ada 3 cara berjihad: harta, jiwa, lisan. Jiwa bisa nggak kita lakukan dengan jiwa? Nggak bisa, lemah kita nggak bisa berangkat, dan itu harus ada izin dari pemerintah. Pemerintah kita tidak mengizinkan antum berangkat, dan tidak ada berangkat ke sana, mungkin malah nyusahkan lagi ya, nggak ngerti perang juga ya, tidak. Nah, yang 2 bisa dilakukan, berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta, bi amwalikum, dengan apa? Kita punya harta, kita bantu orang sana Palestina dengan harta kita ya. Antum bisa lihat mereka diboikot ya, makanan susah, minuman susah, semua susah ya, bantu, dan wajib bantu ya. Alhamdulillah pemerintah kita juga terang-terangan bantu sana. Anda bersyukur sama Allah, presiden kita juga punya perhatian akan hal ini ya, untuk nyetop peperangan. Nah itu dengan harta ya. Kemudian di antara bentuk jihadnya dengan apa? Boikot. Apa tuh? Mau beli sepatu, lihat dulu, bantu Yahudi nggak nih? Kalau bantu jangan beli ya, tidak. Beli apa nih? Oh jangan beli ya. Nanti kalau misalkan mereka bangkrut gimana? Orang Islam juga yang kerja, nanti apa? Nanti banyak nganggur, masalah lagi ya. Tapi boikot itu selamanya boikot atau tidak? Saya tanya ikhwan. Kan bikin jerak mereka. Ini jihad. Kan nggak boleh ketika antum ya ikhwan, ketika antum beli ya untuk bantu mereka, nggak boleh. Terang-terangan mereka bantu. Ya tidak? Terang-terangan. Dan kemarin Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizahullah ta'ala di Roja berbicara masalah ini. Bagus sekali. Antum bisa lihat kajian beliau di hari Ahad ya, di hari Ahad tentang masalah ini, masalah boikot juga. Oh iya, itu bagus sekali. Itu dadak gitu. Anda waktu datang sama beliau, Anda pas parkir, beliau datang. Terus duduk, saya bilang, Ustaz, video antum tentang Palestina bagus, Masya Allah. Beliau bilang, apa kita bahas di sini? Saya bilang, ya kita bahas, Ustaz bahas. Anak kira mau bahas terakhir, nggak tahu di awal bahas, dan Masya Allah, luar biasa bahasanya. Ya. Jadi jihad dengan harta, yang punya kemampuan ya bantu, dan alhamdulillah kawan-kawan pada bantu gitu. Ini jihad, dan kondisinya perang akhi sekarang ya. Antum melihat fatwa nasihat Syekh Sulaiman Ruhaili, lihat nasihat Syekh Sudes, nasihat
Syekh Masyhur Hasan Salman, Allah, luar biasa. Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, tentang boikot. Dia bilang, Anda sudah boikot, Anda nggak pernah mengkonsumsi apa yang dari mereka. Itu Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizahullah taala. Dan beliau juga berbicara tentang masalah Palestina dan seterusnya. Yang antum lihat, antum dengar, antum tunggu nasihatnya ulama. Jangan yang tidak ada ilmunya, ya. Anda perhatikan ribut sendiri kita di medsos. Ini begini. Akhi, jangan ribut, ya. Itu melemahkan kaum muslimin, Nah, kemudian jihad dengan lisan, dengan medsos, ada manfaatnya, akhi. Tulisan antum walaupun dilihat sama 10 orang manfaat tidak? Manfaat, ya kan? Buktinya banyak yang dimatikan sama orang Yahudi itu, medsos mereka. Tapi bahasanya antum yang bagus. Bahasanya jangan bahasa yang kasar, preman. Itu bukan thalibul ilmi itu. Ya, bahasa thalibul ilmi bahasa bagus. Bahasa bagus. Ini perang. Ya. Ini kondisinya perang, akhi. Dan ini enggak main-main. Ini serius. Ya, tapi kalau untuk perang jihad maksud dengan badan, ya belum, nggak ada izin, ya. Atau kita nanti mati konyol karena nggak punya ilmu, ya. Perhatikan, kalau hati, ya, ngelihat anak kecil dibunuh, siapa yang tega, akhi? Wallah, akhi, ngelihat kucing mati saja, tega nggak antum? Kucing ditendang sama orang, oh marah kita, apalagi manusia, anak manusia, lucu lagi. Anak tadi pagi ngelihat, ya, kiriman, ada video anak perempuan ketindihan bangunan runtuhan. Subhanallah, anak kecil dan runtuhan, nangis. Ada yang datang ke rumah sakit, bapak ibunya meninggal, gak ada. Ada yang jalan 10 kilo, anak kecil, wanita, anak kecil, 10 kilo, wajahnya sedih. Nah itu, anak-anak kecil mati ribuan, dan sekarang 14.000. Biadab tidak? Kalau biadab, ya tidak ada orang Islam kalau nggak mau berjihad, yang semua mau berjihad. Kita kalau lihat anak kecil saudara kita kaum muslimin digitukan, sakit, akhi, sakit. Rasul bilang perumpamaan orang-orang muslim itu, mukminin itu, dalam kecintaan kasih sayang mereka, saling mengasihi mereka itu seperti satu tubuh. Ya, kalau di tubuh itu ada yang sakit, semua merasa sakit, nggak bisa tidur dan demam, ya, seperti itu. Kalau orang ngelihat saudara kita dibantai, dibom, meninggal, limpangan mayat, biasa saja, kemudian malah berantem sendiri di medsos, Allah, nggak punya hati. Guru kita bilang nggak punya hati orang itu. Mana hati antum? Mana rahmat antum? Kasih sayang antum mana? Ribut di medsos, nggak punya akal, ya. Lagi perang, lagi dibantai, ya. Lihat ulama nggak ada ngomong macam-macam. Ya, itu, akhi. Ana sejak awal ketika Yahudi nyerang itu, Ana langsung bicara tentang Yahudi di Roja, walaupun secara umum. Apa itu hakikat Yahudi? Dan ustadz-ustadz yang lain bicara tentang hakikat Yahudi. Ya, adapun ada kelompok tertentu yang kita nggak setuju, ya kita kalau nggak punya data, kita jangan bicara macam-macam. Dan data yang antum ambil juga dari mana nggak jelas, ya. Data kita dari ulama yang thiqah,
bukan ngambil dari sana, dari sini, dari sana sini. Ya. Kemudian sama siapa antum? Ya. Harus hati. Ini masalah besar. Masalah besar diperuntukkan untuk orang besar. Kalau enggak, kita jadi ruwaibidah. Jadi siapa? Ruwaibidah. Orang yang bodoh bicara tentang urusan yang besar. Baik, wallahu a'lam bishawab, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, insyaallah. Terus talabul ilmi, semangat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.